sepatunya kurang. Iya. Akhirnya kita pindah dan alhamdulillah mungkin bisa jadi seperti itu, atau memang untuk pemasarannya dari kita sendiri belum yang up banget ya untuk pemasarannya ya. Jadinya ya mungkin kita belum dikenal masyarakat ya sih. Biasalah. Udah sejauh ini tantangan yang udah terasa banget dirasakan apa? Ada? Banyak sih ya kalau dari gue pribadi, otomatis waktu, soalnya ngebagi waktu buat kerjaan, usaha. Kerjaan yang dimaksud ngantor ya? Ngantor betul. Sama satu lagi gue juga punya freelance ya di bidang konsultan pajak. Oke. Ya itu pun cukup nguras waktu gue, jadi gue mau bikin, sebenarnya udah banyak program-program yang pengen direalisasiin tapi belum sempat tercapai. Karena kendala waktu tadi. Tantangan paling utama di gue yaitu waktu. Kalau untuk tantangan lainnya, untuk di bidang pakaian sih ini ya paling ya komplainan dari customer lah. Betul. Biasalah. Iya. Kalau pengalaman ya Om, kalau customer masih komplain dan dia kembali lagi, artinya dia masih peduli sama tempat ini dan pengen balik lagi. Betul. Pengen ada perbaikan di tempat ini sehingga dia ketika balik lagi itu lebih bagus. Justru bahaya kalau dia nggak komplain. Artinya dia hasil nggak bagus, nggak komplain. Bisa dipastikan pindah. Dia mau pindah itu. Namanya juga kita bergerak di bidang jasa ya, pasti pelayanan itu yang paling utama ya. Dan mau segede apapun, apalagi makin gede, makin gila Pak. Makanya kita kalau di tempat-tempat gede, entah jasa atau perusahaan apa Pak, malah udah ada tim sendiri tuh, handling komplain tuh. Iya, makanya kan kita juga membentuk timnya itu nggak sembarangan. Dan kita juga SDM kita itu kita bentuk untuk melayanin customer kita itu dengan baik lah. Walaupun ada komplain, mereka memberitahukan kepada kita gimana biar kita memecahkan solusinya seperti itu. Ya, tantangan lainnya yaitu ada keunikan sendiri dari customer ya. Iya. Apalagi di bidang sepatu nih ya, cuci sepatu. Terkadang tuh mereka cuma nanya, terus kita belum punya untuk repairment ya, mereka udah bilang bisa nggak sih ngesol apa segala macam. Nah, jadi macam-macam. Terus kadang juga komplainannya, mending kalau misalkan komplainan ini kurang wangi, kurang apa ya. Tapi ada juga yang mereka udah pesen yang paket yang reguler 3 hari tapi minta selesai 1 hari. Nah, itu yang unik sih. Ajaib ya. Ajaib. Gimana handle yang seperti itu? Ya paling kita sih kasih edukasi aja sih. Ini kan udah pesen yang segini. Kalau toh memang kita nggak banyak antrian sih, ya pasti. Lagi pula kan kalau dari awal dia minta ekspres kan, betul, ada fee kan? Benar. Kita pun duluan yang di. Jadi keunikan customer itu jadi tantangan tersendiri sih. Namanya kita di bidang jasa ya wajar lah komplain. Iya. Emang lucu tuh kadang-kadang. Om, jika saat ini ada penonton Langkah TV yang kayak Om nih, maksudnya bekerja juga dan dia ingin menjalani usaha, ada nggak masukan? Apa sih yang mesti mereka lakukan atau siapkan gitu? Kalau yang konteksnya nih ngantor juga nih atau kerja juga, ada nggak? Kalau dari gue sih masukannya, kita harus tahu dulu kita siapa ya, maksudnya potensi diri kita. Terus yang kedua itu kita harus, kalau kita pengen kayak kita ini berpartner, kita harus cari partner yang tepat. Partner yang tepat artinya sevisi mungkin? Iya, satu visi misi. Dan kayak gini, gue nggak mau seperti ini, gue nggak mau seperti ini, tapi kita bikin standar kita di tengah. Karena standar dia sama standar gue udah pasti beda. Tapi kita membentuk satu standar, ya ini pakem kita. Dan nggak boleh kalau lari mau dari belok-belok, yang balik ke situ. Balik lagi ke situ. Udah ada pakem kita sendiri. Ya, terus mental sih. Tuh, pertama tadi partner yang tepat, yang sevisi. Terus potensi diri. Terus itu mental kita ya, karena buka bisnis itu kan nggak bisa lurus aja. Terus tantangannya juga pasti gede ya. Kalau dari gua sih pribadi satu sih ya apa yang lo mau buka usaha ya kalau bisa sesuai hobi gitu. Dari hobi yang disuka dulu, akan lebih enak tuh. Karena basic gue juga kenapa mau coba buka treatment di sini tuh
memang gue dulunya suka sneaker ya. Oke, suka sneaker. Suka sneaker dan kadang-kadang memang ya suka apa ya, custom lah ya gitu ya. Oh, custom udah suka. Udah suka dari dulu, Oke, cuman oke. memang nggak terimplementasi aja gitu. Nggak terimplementasi. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang mau buka usaha ya, yang lagi kerja juga, kenali diri, potensi diri lu, sama ya kenali potensi usaha apa sih yang mau lu buat dari hobi yang dirinya. Gitu. Risetnya harus benar-benar Iya. risetnya. Karena tadi laki tuh wajib punya hobi ya. oh iya. Kalau nggak punya hobi, Cakep, ya, laki ya. wajibnya hobi. Iya. Gitu aja sih. Kalau mau kalau yang lagi kerja mau jalanin usaha, partner yang tepat, Benar. Potensi diri. potensi mental, Ya. dimulai dari yang dia suka. Benar. Ya, hobi. Ya pokoknya kita kerjain apa yang kita suka, otomatis kan akan lebih ikhlas. Kebetulan kan dia sneakers. Kalau gua kan lebih ke jaket, kalau nggak baju kaos gitu kan. Digabungkan jadi pakaian kan, Iya. cuci sepatu. Ya dulu gue juga pernah nyablon sendiri, beli Iya. apa namanya, transfer paper gitu ya. Oke. Gosok sendiri. Nah, jadi beli kaos polos, sablon sendiri. Terus kayak sepatu juga Itu coba. balik lagi dari suka juga tuh. Iya, Iya. jadi ya gue lebih suka yang unik sih ya. Jadi ya di treatment sepatu ini memang banyak yang unik sih kalau menurut Dulu gua. gue juga pernah tuh Om clothing zaman sekolah. Iya. Ada nggak Om keinginan suatu saat nanti akan total di dunia usaha? Kalau dari gue pribadi, insya Allah ya, karena gue juga punya target ya, mungkin sebelum atau di umur 40 gue udah harus punya kaki sendiri. Wih, Udah harus kuat. amin, Nah, amin. nah. Semoga terrealisasi. Iya, mudah-mudahan. Sebelum ya 40-an Iya. kalau bisa mau Om sama. Kalau gue Ada nggak sih target? yang pasti kalau kita kan umurnya Ya, jauh nih Jauh, bedanya. oh, jauh ya? Jauh. Masih mau menikmati dunia Iya, lebih muda dari kantor. dia ya. Boleh dilihat lah dari muka ya. Gua Kalau tegas lah gue. Biar masa yang jawab lo. kalau gue sih punya cita-cita itu, jadi gini, kalau gue punya cita-cita di umur 30 itu punya 3 penghasilan Om. Oke, keren. Nah, gue punya penghasilan itu yang namanya penghasilan harian, penghasilan bulanan, dan penghasilan tahunan. Dan mulai dari sekarang itu yang lagi gue bentuk. Kenapa gue mau buka bisnis seperti ini? Ya gue mau penghasilan harian. Penghasilan. Kenapa gue masih kerja? Gue mau penghasilan bulanan. Untuk tahunan ya mungkin nanti kedepannya kan pasti kita akan melebarkan sayapnya nih, klinik sendiri. Nah itu kan sebagai kita investor juga. Oke. Dan kita dapat tahunan dividennya seperti itu. Gue sih cita-cita sih punya penghasilan yang seperti itu. Keren. Emang sih sepengalamannya kalau misalnya sambil kerja ya nilai positifnya adalah paling terasa adalah network sih. Iya. Ya kan? Nah, Network sih. itu penting banget juga. Iya. Network penting, terus dari sisi yang nyata juga kita istilahnya ada di dalam satu organisasi. Iya. Nah, organisasi itu juga pembelajaran juga tuh. Betul. Suatu saat mudah-mudahan usaha kita Ya gede, makanya gue ya itu kita udah pernah ada pengalaman tuh. kalau gue lebih, kalau sekarang ya kalau orang mungkin lagi nonton YouTube-nya Raffi Ahmad atau siapa ya, kalau gue lebih ke arah bisnis, lebih ke arah pemasaran, nontonnya lebih ke arah gitu. Edukasi lah ya. Edukasi. Si artisnya disuruh. Iya, iya. Kalau gue mikirnya ya nggak Kalau masalah. yang mereka yang tadi Om sebut tuh lebih ke hasil ya. Iya. Eh, Kalau gue bukan prosesnya proses. seperti apa, seperti itu. Karena menurut gue ya, gue udah capek sebagai orang yang gaul gitu. Kebetulan Asik. gue dulu backgroundnya juga lumayan, yang nongkrong terus seperti itu. Karena Udah katakan gue udah bukan waktunya lagi lah. Iya. Gitu ya. gue ngelihat orang yang sukses itu Senang-senang seperti terus. itu. Iya. Dan kebetulan ketemu partner yang pas. Oh, Nah, oke. tambahan sedikit sih ya, kalau buat gua ada rencana untuk resign atau enggak itu ya, karena kita kalau udah mulai ngejalanin bisnis itu harus fokus Om. Oh iya. Kalau udah nggak fokus ya Bercabang-cabang. cabang-cabang otomatis. betul. Sampai saat ini sebenarnya tuh gue banyak banget program untuk klinik ya, tapi Oh iya. ya tapi ya kendala yang pertama tuh ya waktu itu. Waktu Ah. otomatis nanti harus lagi dipikirin mungkin
mana nih yang mau dikalahin. Betul. Ya, Iya. sambil dipertimbangkan. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, Ya. berapa sih modal yang dibutuhkan untuk buat laundry seperti ini? Kalau untuk laundry yang seperti ini mungkin range-nya di Mau buka cabang sih kalau untuk jangka panjang misalnya. Oh, Permen. nambah servis. Betul. Iya. Tambah jasa Ke di perbaikan. sepatu nggak ada. Selain itu pakai ya. Sudah itu pakai. Nah, dimulai dari hobi. Betul. Yang kedua fokus sih ya. Fokus. Fokus. Walaupun kita kerja